Berbunyi, selamat pagi mentari, dihiasi indahnya sang pelangi, burung bernyanyi sambut. Shalom adik-adik semua. Kita berjumpa lagi dalam ibadah anak sekolah minggu online Jemaat Siloam Tata Aren 2 edisi 2 Agustus tahun 2020 dengan tema Sahabat yang Baik Saling Menguatkan. Nah, adik-adik di rumah, saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Enci mau undang kita untuk persiapkan hati kita, pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan jangan lupa adik-adik, persiapkan Alkitab kita yang ada di rumah. Adik-adik, sebelum kita berdoa, kita menyanyi bersama-sama Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, oh siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada saat ini Tuhan Engkau masih menjaga kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Engkau mau memberkati itu dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Ini doa syukur kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, walaupun kita kecil dan lemah, tapi kita dikasihi oleh Tuhan. Untuk itu, Enci undang kita untuk memuji Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama pujian yang berkata, Ku dikasihinya. Yang kecil lemah, bukan tak berdaya, hanya ku perlu waktu dan hatimu. Ku mau jadi waris kerajaan Allah, bentuklah ku lebih berharga. Biar ku kecil, 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 cita-citaku besar, dipandang lemah, tapi imanku kuat. Yesus Tuhanku selalu pedulikanku, karena ku dikasihinya. Ku yang kecil lemah, bukan tak berdaya, hanya ku perlu waktu dan hatimu. Ku mau jadi waris kerajaan Allah, bentuklah ku lebih berharga. Biar ku kecil, kecil
Kecil-kecil cita-citaku besar, dipandang lemah, tapi imanku kuat. Yesus Tuhanku selalu pedulikanku, karena ku dikasihinya. Yesus Tuhanku selalu pedulikanku, karena ku dikasihinya. Shalom adik-adik, saat ini kita akan berdoa untuk pembacaan Alkitab. Tapi sebelum itu, Inci undang kita semua memuji Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama, Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku, sungguh selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sahabat kami yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih menjaga dan memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, pada saat ini kami akan membaca Alkitab. Kami memohon Engkau tuntun dan berkati kami, agar supaya firman yang akan kami baca dan renungkan sebentar boleh bermanfaat di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan membaca Alkitab. Pembacaan kita hari ini terdapat di dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi, 1 Samuel 18 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Kita baca bersama-sama. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, saat ini kita akan menyaksikan video cerita Alkitab yang berjudul Daud dan Yonatan. Selamat menyaksikan.
Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Yeah! Pelajaran hidup. Adik-adik tentu pernah bersikap seperti Yonatan, bukan? Pernahkah adik-adik memberikan hadiah pada sahabatmu? Kapan? Bagaimana kalau seandainya sahabat kita itu sedang bersedih atau sakit? Apa yang akan adik-adik lakukan terhadapnya? Yonatan mengasihi Daud dan dia memberikan benda kesayangannya kepada Daud. Adik-adik tahu bahwa ada seorang sahabat yang jauh lebih mengasihi kita dan bisa selalu menjadi sahabat kita kapanpun. Dia adalah Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Dia telah datang ke dunia dan memberikan hadiah luar biasa buat kita. Dia memberikan nyawanya, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita bisa menjadi anak-anaknya di sorga kelak. Tuhan Yesus akan selalu menjadi sahabat kita. Kita bisa menyapanya dan berbicara pada Tuhan Yesus dalam doa kita. Jika kita mengasihi Yesus, maka kita pun akan bersikap seperti Yesus yang selalu mengasihi umat manusia. Kita bisa mengasihi sahabat kita bukan hanya dengan memberikan dia hadiah, tetapi juga pada saat sahabat kita itu sedang sakit, saat susah, ataupun bersedih. Yesus sayang padaku, ampunilah nadaku, walau terjadi lama, aku ingin miliknya. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam evaluasi. Enci akan memberikan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, terdapat di mana pembacaan kitab kita hari ini? Di mana? Ya, benar sekali. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Hebat adik-adik. Pertanyaan yang kedua, siapakah sahabat dekatnya Daud? Siapa? Benar sekali, sahabat dekat dari Daud adalah Yonatan. Hebat adik-adik. Pertanyaan yang terakhir, apakah judul pembacaan kita pada hari ini? Sekali lagi, apakah judul pembacaan kita pada pagi hari ini? Ya, benar sekali adik-adik. Judul pembacaan kita pada hari ini yaitu Daud dan Yonatan.
Yesus yang adalah sahabat anak-anak. Bersyukur kami Tuhan, kami boleh mendengarkan akan cerita Tuhan Yesus. Kami boleh membaca firman Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan, Engkau berkati kami semua anak-anak, orang tua. Biarlah cerita Tuhan Yesus yang kami sudah dengarkan itu boleh menjadi bagian kami semua. Kami boleh berlakukan di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa kami untuk anak-anak kami, guru-guru bersama dengan orang tua yang berada di rumah. Kau berkati kami semua, anugerahkan kami semua kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh menjalankan akan kehidupan kami, aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, kepada Komisi Pelayanan Anak Jemaat Siloam Tataran 2, baik dari Ketua Komisi Pelayanan, Penetua Stephen Pulwakan, bersama dengan komisi dan guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 15. Kau berkati mereka semua Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas pelayanan, mewartakan Injil-Mu di tengah-tengah anak-anak kami yang ada di Jemaat Siloam Tataran. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak kami berdoa kepadamu, pada kami semua, anak-anak, orang tua, bahkan guru-guru. Saat ini ya Tuhan, kami diperhadapkan dengan situasi, keadaan di mana saat ini kami dilanda dengan adanya virus COVID-19. Tuhan Yesus, biarlah Engkau jauhkan semuanya itu dari kami, dari anak-anak kami, guru-guru, bahkan kami orang tua. Biar kami terus dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami, inilah doa permohonan kami yang kami bawa kepadamu, yang saat ini kami akan berdoa, doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Dengan berakhirnya ibadah sekolah minggu Jemaat Siloam Tata Aran 2, maka pada saat ini kita akan mengakhirinya, dan untuk itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau telah berkenan melalui ibadah anak sekolah minggu Jemaat Siloam Tata Aran 2 yang sudah dapat ditayangkan melalui media massa, maka apa yang sudah dapat terlaksana di saat ini melalui guru-guru sekolah minggu, maka kekuatan tangan Tuhan selalu menopang mereka dalam tugas yang mulia ini, bersama pula dengan anak-anak sekolah minggu yang didampingi oleh para orang tua, meskipun masih dapat dilaksanakan di rumah masing-masing, tetapi tidak akan mengurangi rasa syukur, percaya dalam keyakinan, dalam iman, harap hanya di dalam Tuhan. Maka biarlah ya Tuhan Allah diberkati kami sekalian, sehingga kegiatan bahkan pun melalui program anak sekolah minggu lewat apa yang sudah dapat disampaikan, didengar, itu semua akan selalu dan selayaknya hanya di dalam kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami hendak dan mau mempersembahkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami. Kami persembahkan doa ini. Amin. Diundang sekalian kita berdiri, kita memohon berkat Tuhan. Kiranya sukacita, damai Allah di dalam Yesus Kristus akan selalu memberkati guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, bahkan para orang tua kita sekalian yang sudah dapat mengikuti ibadah di saat sekarang ini. Diberkati di saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Disilakan duduk. Dengan demikian ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai saat ini kita masih dalam bimbingan dan tuntunan dari Tuhan Yesus Kristus. Kunci Frona mengatasnamakan komisi mengucapkan terima kasih pertama kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat yang telah mendukung kita sekali, dan juga kepada KPAS Sinode yang telah menunjang kita dengan video-video yang telah mereka berikan. Dan Kunci Frona juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak-anak dan orang tua yang telah menonton video online kita pada pagi hari ini. Kunci Frona juga mengatasnamakan komisi mengucapkan sebesar-besarnya terima kasih sebesar-besarnya kepada tim kerja yang telah membuat video online kita pada pagi hari ini. Kunci Frona menghimbau kepada anak-anak jangan lupa gerakan Gema, yaitu gerakan membaca Alkitab di rumah. Usahakan setiap hari kita harus membaca Alkitab. Tapi jangan lupa, sebelum membaca Alkitab, kita harus berdoa dulu kepada Tuhan. Hanya ini untuk himbauan, diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik di rumah, bersyukur kepada Tuhan, ibadah kita saat ini boleh selesai dengan baik. Sampai bertemu di edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.